Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru saya, yaitu channel Bagus Ati. Itu channel membahas tentang kajian-kajian Islam, tentang membahas tentang khasiat-khasiat Al-Quran dan surat-surat Al-Quran yang memiliki banyak khasiat. Saya akan mengulas sebuah buku tentang Saripati Al-Quran, yaitu tentang khasiat-khasiat Saripati Al-Quran. Jadi setiap surat Al-Quran itu memiliki hati, memiliki saripati, kemudian setiap suratnya juga memiliki saripati juga. Tentunya di situ disertai dengan fadilah-fadilahnya. Saripati Al-Quran ini disusun oleh buku Saripati Al-Quran ini disusun oleh Kiai Haji Ahmad Zainuri Al-Yusak dan Ustadz Mahfudin Sahli. Penerbit buku TB Pekalongan, TB Bahagia Pekalongan. Ini bukunya ada maklumatnya, ini saya baca. Saripati Al-Quran ini, maklumat Saripati Al-Quran ini telah kami peroleh ijazahnya dari para ulama termasyhur. Dan kini kami ijazahkan pula amalan-amalan Saripati Al-Quran kepada para pembaca yang memiliki buku ini serta berminat mengamalkannya. Semoga Allah menerima amalan Anda serta melimpahkan inayah dan hidayahnya demi keberhasilan maksud dan cita-cita Anda. Amin ya rabbal alamin. Itu maklumat dari penulis buku ini. Tentang buku ini saya beli di daerah Rawamangun dulu tahun 90 berapa saya lupa, tahun 90 kalau nggak salah. Itu yang berjudul bukunya Saripati Al-Quran dan Khasiat Asmaul Husna, disusun oleh Kiai Haji Ahmad Zainuri Al-Yusak dan Ustadz Mahfudi Sahli, dicetak oleh Cahaya Grafika Semarang, penerbit Bahagia Pekalongan, cetakan ke-6 tahun 1994. Buku ini sudah tidak dicetak lagi kalau nggak salah. Ini saya cari-cari di toko online juga tidak ada. Makanya ini saya berinisiatif untuk menyebarluaskan kembali. Kalau nanti dicetak nanti kan kesalahan, itu melanggar hukum. Makanya saya buatkan video tentang tentang ijazah yang sangat besar ini, yaitu Saripati Al-Quran dan Khasiat Asmaul Husna. Kemudian buku ini juga sudah diijazahi, ada kalimat ijazahnya pula di sini. Bunyi kalimatnya adalah kalimatul ijazati ajaztu lima waqa'a alaihi hadal kitabu kama ajazani bihi ulama unal masyhurah. Kemudian Anda semua harus mengucapkan qabil tu, artinya saya terima, begitu. Kemudian di sini ada daftar isi. Jadi Saripat mulai dari sebagai mukjizat Al-Quran, sebagai mukjizat surat Yasin, Saripati Al-Quran, Saripati kepada setiap surat dalam Al-Quran dan fadilahnya. Khasiat Saripati surat Al-Quran. Khasiat Saripati surat Al-Quran juga dimulai dari Saripati surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas hingga sampai terakhir. Jadi Al-Quran itu memiliki saripati pada sebuah surat. Jadi 30 juz itu ada saripatinya, satu surat. Kemudian dalam setiap suratnya itu juga ada saripatinya. Jadi intinya satu ayat
dari satu surat tersebut. Ini pada saat menulis kata pengantarnya ini tanggal 3 bulan 9 tahun 1986, penyusun Kiai Haji Ahmad Zainuri. Kemudian pendahuluan, ini saya bacakan di sini soalnya sudah tidak ada lagi diterbitkan kalau tidak salah mungkin atau mungkin sudah ganti judul. Tapi kayak saya rasa tidak mungkin kalau ganti judul. Al-Quran sebagai mukjizat menyampaikan risalah ketuhanan kepada umat yang buta agama bukanlah pekerjaan yang mudah, melainkan memerlukan keberanian, ketekunan, dan ketabahan, karena di dalam pelaksanaannya banyak menghadapi rintangan dan bahaya, bahkan nyawa pun harus dipertaruhkan. Inilah pekerjaan Rasulullah yang diutus ke bumi untuk menyampaikan risalah ketuhanan demi kebahagiaan umat itu sendiri di dunia dan di akhirat. Begitulah tugas Rasulullah SAW sejak mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi Musa misalnya, beliau diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular sehingga ular-ular ahli sihir Fir'aun tertelan habis olehnya. Dengan tongkat itu pula beliau dapat membelah Laut Merah menjadi dua bagian sehingga selamatlah beliau beserta kaumnya dari kejaran tentara Fir'aun dan menenggelamkan mereka karam di telan ombak lautan. Allah telah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 45, ayat 63, ayat 64, 65 hingga ayat 66 yang artinya kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung besar, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Dan kami selamatkan Musa beserta orang-orang yang bersama dan dia semuanya. Kemudian kami tenggelamkan golongan-golongan yang lain itu. Itu artinya. Demikian pula kepada Nabi Isa alaihissalam, beliau diberi mukjizat oleh Allah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Di antaranya mukjizat beliau yang sangat terkenal adalah kemahiran beliau dalam bidang pengobatan. Sedemikian mahirnya sehingga beliau bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta dan penyakit-penyakit lainnya. Allah telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 49 yang artinya, dan sesungguhnya Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda kemujizatan dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku kabarkan apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir mendapat tugas besar menyampaikan risalah ketuhanan kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Pertama kali disampaikanlah risalah itu kepada bangsa Arab, suku Quraisy yang terkenal kejam, bengal, suka berperang, fanatisme dalam kesukuan dan bodoh. Itulah sebabnya pada zaman itu disebut zaman jahiliyah. Namun di balik itu bangsa Arab khususnya suku Quraisy ahli dan mahir dalam bidang sastra. Maka di dalam menghadapi mereka beliau dibekali dengan bermacam-macam mukjizat, di antaranya mukjizatnya
yang paling besar dan yang kini masih bisa kita saksikan bersama adalah kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran inilah tersimpul ajaran Islam yang meliputi seluruh ajaran ketauhidan, ibadah, muamalah, dan akhlak yang tersusun dalam bahasa yang indah, mempesona, padat dengan balaghah dan falsafahnya. Disinilah letak mukjizat Al-Quran di mana tak seorang pun yang dapat membandinginya. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 88 yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk mengatakan yang serupa Al-Quran ini, niscaya tidaklah mereka akan dapat membuatnya, biarpun sebagian mereka membantu sebagian yang lainnya. Al-Quran sebagaimana telah didefinisikan adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah. Maka ia mempunyai kekuatan ijaz, yaitu dapat melemahkan musuh, sehingga tidak sedikit musuh Islam yang terpukau atau bahkan masuk memeluk agama Islam setelah mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran. Di zaman Rasulullah SAW, Umar bin Khattab adalah musuh utama beliau yang selalu berusaha menghalangi dakwah Islam. Sudah berkali-kali ia bermaksud membunuh Rasulullah SAW, namun niatnya itu akhirnya kandas dan bahkan berbalik memeluk agama Islam. Setelah ia mendengar dan membacanya sendiri surat Toha, setelah sampai kepada ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, litujza kullu nafsin bima tas'a, yang artinya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan, maka mulailah di dalam hatinya terpancar sinar keimanan, yang kemudian dengan tulus ikhlas ia menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Sekarang mukjizat Rasulullah yang terbesar itu masih dapat kita saksikan, kita baca dan kita amalkan. Sedikit pun tidak berubah dari aslinya. Ia terjaga sepanjang masa. Kini kita tinggal memanfaatkannya untuk dibaca dan diamalkan, serta dimanfaatkan untuk keperluan hidup lainnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ketika menerangkan tentang keutamaan Al-Quran dan surat Al-Fatihah, di mana Imam Nawawi berkata di dalam Al-Muhazzab, yang artinya, jikalau orang menulis Al-Quran pada suatu wadah bejana pinggan atau pinggan, kemudian ia menghapusnya dengan air dan meminumkannya kepada orang sakit, niscaya sembuhlah ia. Di dalam Al-Quran sendiri telah berfirman, yang artinya dalam surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pun banyak kita dapati mengenai keutamaan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Mu'awizatain, dan lain-lain, di mana bila dibaca bisa mendatangkan keselamatan, dijauhkan dari gangguan makhluk halus, dan lain-lain. Ini semua karena memang Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat memberkati seluruh umat manusia yang beriman. Surat demi surat dan ayat demi ayat dari Al-Quran mengandung maksud, faedah, dan khasiat sendiri-sendiri yang amat berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ini telah dibuktikan oleh para ulama salaf dan khalaf yang ahli dalam mentakjribah surat atau ayat Al-Quran, terutama saripati yang terdapat di dalam setiap surat Al-Quran untuk menanggulangi kemelut hidup yang beraneka ragam macamnya. Semua subscriber atau calon subscriber, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini
bermanfaat buat kita semua, juga buat anak cucu kita. Tolong disebarluaskan video ini, jangan sampai terputus. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa buku ini sudah tidak diterbitkan lagi. Makanya di sini saya berinisiatif untuk membuat video agar bisa dibaca, agar bisa didengarkan oleh semua kaum muslimin, agar mendapatkan manfaat dari Al-Quran atau Saripati Al-Quran ini. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel saya ini, channel Bagus Seati. Insya Allah akan saya ulas semuanya ayat demi ayat dalam surat Al-Quran, yaitu yang memiliki saripati atau intinya dari ayat surat tersebut. Kita lanjutkan kembali video ini. Surat Yasin saripati Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Dari jumlah itu adalah salah satu surat yang menjadi hatinya saripati Al-Quran atau intisarinya, yaitu surat Yasin. Ada tersebut di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya setiap sesuatu itu ada hatinya, saripatinya. Adapun hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Maka di dalam surat Yasin selain berisi kisah mengenai utusan Nabi Isa, peringatan kepada orang-orang musyrik penciptaan Allah yang berpasang-pasangan, mengenai bintang-bintang di cakrawala yang beredar secara beraturan, perihal ajal dan datangnya hari kiamat, juga berisi keimanan yang meliputi bukti-bukti adanya hari berbangkit. Al-Quran bukanlah syair kekuasaan dan rahmat Allah, surga dan sifat-sifatnya yang disediakan kepada orang-orang yang beriman, pensucian Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, dan persaksian anggota badan manusia pada hari kiamat atas segala perbuatan di dunia. Sehubungan dengan itu semua, maka banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengutarakan keutamaan surat Yasin sebagai saripatinya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada saripatinya, dan saripati Al-Quran adalah Yasin, surat Yasin maksudnya. Barang siapa membaca Yasin, niscaya Allah mencatat untuknya sebab bacaan itu membaca Al-Quran 10 kali. Maksudnya jika ada seseorang yang membaca surat Yasin, itu sama seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi dari Anas. Dan barang siapa yang membaca Yasin setiap malam, maka diampunilah ia. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Hurairah. Barang siapa membaca Yasin pada malam hari, niscaya pagi harinya diampuni ia. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang membaca Yasin karena mengharap pahala dari Allah, niscaya diampunilah ia apa yang telah diperbuat dari dosanya, maka bacalah ia surat Yasin di samping orang-orang mati kalian. Hadis riwayat Baihaqi dari Ma'qil bin Yasar. Keampuhan surat Yasin sebagai saripati Al-Quran ini benar-benar terbukti dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu beliau sedang bersiap-siap melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun rencana beliau ini rupa-rupanya telah tercium oleh pemuda-pemuda Quraisy, serta merta mereka mengepung beliau yang pada malam itu berada di rumah Sayyidina Ali. Semalam suntuk mereka berjaga agar supaya Rasulullah SAW tidak bisa lolos menuju Madinah. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy yang mengepung Rasulullah SAW itu pun akhirnya kelelahan dan tertidur. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh beliau. Maka pada saat itu juga beliau keluar. Demi keselamatan dirinya, diambillah segenggam debu, lalu dibacakan surat Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Silakan dibaca, dilihat di surat Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Itulah yang dibacakan
Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir Makkah. Segenggam debu itu lalu dihembus-hembuskan untuk kemudian maksudnya ditiup gitu, ditiup segenggam debu itu lalu ditiup untuk kemudian ditaburkan ke arah musuh yang sedang tidur lelap. Ketika itu pula beliau meneruskan perjalanan menuju ke Gua Sur dan berkata apa yang telah beliau lakukan itu, maka musuh-musuh terlena lelap dalam tidur hingga matahari tenggelam. Sedang Rasulullah SAW aman dan selamat sampai Gua Sur. Begitulah keajaiban surat Yasin yang menjadi saripati Al-Quran. Sehingga kita pun dapat mengamalkan sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Dan bukan itu saja keistimewaan surat Yasin, masih banyak lagi seperti apa yang telah diamalkan para ulama. Seperti misalnya bila kita sedang mempunyai hajat sesuatu agar hajat itu lekas berhasil dikabulkan oleh Allah, maka lakukan petunjuk seperti yang akan saya sebutkan ini. Yaitu caranya yang pertama, bacalah surat Yasin sampai 3 kali, dilakukan sampai 7 hari berturut-turut. Yang kedua itu, yang ketiga, dari setiap bacaan bila sampai pada ayat ke-58 diulang hingga 3 kali tanpa bernapas, yaitu bunyinya Salamun qaulam min Ibrahim, itu dibaca 3 kali sambil menahan napas. Insya Allah segala dihajatkan segera berhasil. Itu saja yang untuk saat ini yang bisa sampaikan. Nanti untuk fadilah-fadilah saripati Al-Quran akan saya ulas di video selanjutnya. Makanya silakan subscribe channel saya ini, channel Bagus Yati, dan jangan lupa disebarluaskan untuk didakwahkan agar anak cucu kita nanti atau teman-teman dekat kita, saudara-saudara kita menonton video ini dan mengambil manfaat dari saripati Al-Quran yang akan saya ulas untuk di video-video selanjutnya. Ini karena videonya ini mungkin sangat panjang, nanti maka akan saya upload satu demi satu atau satu ayat dan dan juga disertai dengan keterangannya dan fadilah-fadilahnya. Makanya tolong di subscribe, komen yang sebanyak-banyaknya, bantu channel ini agar berkembang dan bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat juga buat anak cucu kita nanti selanjutnya. Jangan sampai ilmu ini hilang, gitu. Jangan sampai ilmu ini hilang dan kandas begitu saja. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.